Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Robi Madapi, mahasiswa Unsur semester 3 non reguler. Nomor NPM 7420120162. Di sini saya akan mereview pertemuan hukum pidana yang ke-8. Bab 6 tentang kesalahan atau pertanggungjawaban pidana bagian 1. Pada waktu membicarakan pengertian pembuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan satu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana? Sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis, tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar. Dinamakan Laer van Get Marial Fate atau Fair Material. Dahulu dijalankan atas pelanggaran, tetapi sejak adanya arrest susu dari HR 1916 Netherlands, hal itu ditiadakan. Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian daripadanya ditentukan bahwa di samping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya terbentuk kealpaan. Misalnya pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya. Ini di samping pasal 338 KUHP dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain. Ada juga yang mengatakan bahwa kesengajaan adalah kesediaan yang disadari untuk memperkosa atau objek yang dilindungi oleh hukum, dan kealpaan adalah kekurangan perhatian terhadap objek tersebut dengan tidak disadari. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kesalahan yang terbentuk kesengajaan dan yang terbentuk kealpaan itu adalah soal gradasi. Meskipun lebih tepat jika dikatakan berlainan jenis, kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis daripada kealpaan. Pengertian kesalahan yaitu merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Green Stars Jounders Code yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Sedangkan dalam arti yuridis dibagi dua, yaitu kesengajaan atau dolus atau disebut juga offset, kealpaan atau culpa atau kelalaian. Unsur-unsur kesalahan yaitu yang pertama kemampuan bertanggung jawab, yang kedua adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, tidak adanya alasan pemaaf. Pengertian kesengajaan atau dolus atau offset dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam MVT kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui atau willen atau weten. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukan dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya. Ada dua teori, yaitu atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan atau wills teori unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Selain itu pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul, atau pelaku juga sudah dapat membayangkan atau foretelling teori akan akibat yang nanti timbul. Perbedaan kedua teori ini adalah yaitu dalam hal akibat dari keadaan yang menyertainya, walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sama. Contoh, hari ini ada jadwal kuliah, yang kuliah menghendaki akan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang ilmu hukum. Contoh, seorang pencuri menghendaki akan mencuri motor. Dia membayangkan motor itu bukan motor miliknya. Dia tidak membayangkan siapa yang mempunyai motor, dan dia juga tidak membayangkan yang punya motor nanti pulang naik apa kalau motornya diambil. Corak akan bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan dengan maksud bertujuan offset is or make dolus directus untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana di mana perbuatan pelaku diajukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya.
Contoh A. Menempeleng B dengan maksud agar B merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. Yang kedua, kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu dalam hal ini perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu berupa delik sendiri atau dilakukan sendiri oleh si pelaku, yaitu berupa dan dapat berupa penyertaan. B. Akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan, sehingga akibat ini pasti terjadi. Contoh, A hendak membunuh B dengan menembakkan pistol, sementara B sedang duduk di balik kaca restoran. Penembakan terhadap B pasti akan memecahkan kaca. Kesengajaan dengan sadar keharusan dari pelaku, pasal 406 KUHP. Contoh lain, seorang pencuri akan mencuri tas di dalam mobil, memecahkan kaca mobil tersebut, bukan tujuan utamanya. Tujuan utama yaitu mengambil tas dalam mobil tersebut, tetapi dengan sadar harus memecahkan kaca terlebih dahulu. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan bersyarat. Ada kemungkinan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi. Contohnya, arrest Coetart di kota Huizen, negeri Belanda. Contoh, ada seseorang ingin melakukan pembunuhan kepada seorang dosen yang dilakukan oleh Pak Darman. Maka Pak Darman mengirimkan kue ke rumah dosen. Di sana di rumah dosen ada pembantu, istri dosen, anak-anak, dan saudaranya. Pak Darman mempunyai kesadaran bahwa dengan memberikan kue tersebut kepada dosen, maka dosen itu akan mati dan juga beserta keluarganya. Pak Darman sudah memprediksi kemungkinannya. Bila tidak sama dosen, pasti istri, anak-anak, pembantunya, atau saudaranya akan ikut mati pula dengan memakan kue yang dikirim tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.